Udah dipencet. Hah? Motor udah muter. Ntar dulu, saya pencet. Oh, udah, ayo. Belajar motor. Nah, iyalah sebelah kaki mah bisa. Ya kan? Enggak. Aduh, belum kuat kan? Salah, harusnya ke kiri. Enggak. Ke kiri sebenarnya. Aduh. Ntar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya, Pak Ji. Maaf. Iya. Iya. 1 2 3. Ini masih sakit kali. Iya. Ya. Iya. Refleksnya salah. Salah, harusnya ke kiri. Coba ke kiri. Iya. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah Alhamdulillah, kepala banser sudah pakai belangkon. Kok belangkon sih? Ini peci belangkon tapi bagus ini. Nanti sambutan Bang Agus katanya di masjid nanti. Ayo. Bismillah, kita mau berangkat dulu nih, opening pertama diantar oleh kepala banser pakai motor. Ya. Kita mau dicoba kaki, mudah-mudahan kuat walaupun masih bengkak, masih sakit, belum bisa nekuk. Mudah-mudahan lancar. Tapi karena dekat di Masjid Riki ini di atas rumah, jadi naik gokar nggak ada yang mau karena dekat sekali. 5 menit juga nggak sampai, tapi kalau naik motor harus muter. Jadi bismillah, pertama kali dibonceng motor, mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Agusri juga mudah-mudahan diberikan keberkahan, kelancaran oleh Allah mengantar dakwah. Insyaallah pahalanya sama Ci Agus. Yang berkhutbah dan yang mengantar. Insyaallah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di sini kalau di lantai. Pelan-pelan. Langsung naik situ, yang harus turun. Nah, Iya, di sini. Kita langsung naik motor. Rumahnya Mas. Iya, yuk. Yang ini pakai dulu. Takut batal wudhu, bisa kan? Bismillah. Pelan-pelan ya. Perdana naik motor, bismillah, mudah-mudahan lancar. kayak sarung lagi ya. Sandalnya susah. Bisa. Sandalnya besok jangan pakai kayak gini susah. Masuk ini. Kelingkingnya itu. Iya. Dah mundur dulu. Bisa. Motornya mendingan di standar satu. Standar satu. Nah. Bapak dari depan. Bismillah. Saya aja yang bawa ya. Iya. Kaki udah gitu. Pelan-pelan. Hah? Ya boleh di depan nggak apa-apa. Nanti saya bisa Ya, Udah. agak munduran dikit bisa, Pak? Nah. Bagus aja. Nah, taruh tengah aja. Enggak usah gini aja. Nah, itu aja kayak senjata api. Ini pelan-pelan. Iyalah, masa nggak menyanyi dulu. Nanti itu kaki naikin dulu. Nah. Iya. Udah. Aduh. Lewat mana ya? Ya lewat yang gampang aja, lewat anu itu masjid. Ya. Taruh saya bisa kaki di belakang. Coba di belakang tuh ada anginnya tuh. Coba angkat. Coba. Kok nggak bisa bantuin lagi? Nah, asal anu aja. Ininya Masukin aja ke sini, nih kaki ke sini aja. Ke bukan sini apa? Ininya Bang, apanya? standarnya. Oh, ininya ketutup. Nah, Ngomong dong. Bisa. Tapi jangan dipaksain ngetrek ya. Udah, drama. aduh.
Sakit deh. Hah? Sakit. Nggak bisa. Ah, ya ke depan aja udah. kakinya. Depan aja nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang masukin. Iya sakit di. Iya, orang belum Kakinya udah bisa. masukin ke sini aja ke lubang ini. Lubang kaki ke saya. Saya bisa bergerak. Nah, gitu. Bismillah. Aman. Iya belum bisa lakukan. Iya, masih sakit, mau nggak bisa dipaksa. Ya, mudah-mudahan lancar, amin. Iya. Assalamualaikum ketua. Pak Ketua DKM. Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat lagi. Ya, kangen saya. Istirahat tuh ngopi di rumah. Belum pulih. Belum, nah, pakai motor jadi karena dekat pakai motor aja. Kopi Aceh punya orang. Kata saya boleh ke rumah tapi kasih kopi aja, oke? Iya lah mau. Ini Pak Haji seorang tua kita. Iya, alhamdulillah sehat terus Pak. Alhamdulillah. Pinggirin itu nak. Itu pinggirin. Nak. Alhamdulillah setelah khutbah Jumat di Masjid Riki bersama saudara saya nih, Kepala Banser Ciagus. Nah, ini kita udah disiapin ya, kita makanin, cuman DKM-nya belum pada masuk. Masih ada di luar ya. Jadi kita di sini dulu nih, disuruh ngadem. Nah, tinggal nunggu ketua DKM dan para sahabat termasuk Kang Budi Kementerian Kelautan. Alhamdulillah ada di masjid tadi di samping saya. Beliau ternyata sakit udah 2 minggu. Saya tahu sakit cuman nggak selama itu, makanya mudah-mudahan nanti kita terapi lah setelah Jumatan di rumah. Sehat-sehat selalu semuanya. Bismillah. Alhamdulillah nih bersama sesepuh kita, orang tua kita Pak Haji Ajis. Alhamdulillah sama saudara saya nih yang menghilang dari peradaban selama 2 bulan, 2 minggu. Kang Budi ternyata lagi sakit. Ternyata pucat nih, wajahnya sakit, kita terapi lah biar sehat kembali. Karena beliau tonggak majlis zikir, tonggaknya beliau ini. Ya kan, pergerakan majlis zikir tersendat nih kalau beliaunya nggak bergerak ya kan. Berkah nama sehat. Ada Ciagus Kepala Banser. Kita kasih hadiah minyak bagus. Kasihin bagus, minyak bagus. Biar pakai tangan kanan. Mau hijau apa merah apa biru? Nah, tawarin ya. Masih media mana? Nah, mau hijau apa biru? Kamu di. Yang mana aja? Oh, saya? Warnanya. Oh, yang biru aja. Nah, biru aja. Demokrat berarti beliau. Terima. Demokrat. Nah, Pak Kiai, hijau. Dua Pak Haji 2. Nah, Bang Agus, berarti Bang Agus mau hijau mau merah? Udah, saya ngasih. Nah, kasih Kang Budi, Bang Agus. Nah, saling ngasih dah. Terus saya siapa yang ngasih? Ya, Pak Haji Ajis doain saya ya. Amin. Pak Haji Ajis juga biar sehat, biar berkah. Kang Budi juga sehat sama berkah. Kang Agus juga sama sehat berkah. Dan mudah-mudahan kaki makin cepat sehat nih. Karena banyak banget yang pada pengen minta ditengokin, cuman kitanya belum bisa banyak bergerak. Kita makan dulu. Nih minum teh manis. Nasi kotaknya sudah disiapin, berkah-berkah. Nah, udah dipencet. Hah? Motor juga motor. Ntar dulu saya pencet. Oh, udah, ayo. Belajar motor. Nah, iyalah sebelah kaki mah bisa. Ya kan? Enggak. Aduh. Belum kuat kan? Salah, harusnya ke kiri. Enggak. Ke kiri sebenarnya. Aduh. Ntar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya, Pak Haji. Maaf. Iya. Set dulu 3. Ini masih sakit kali. Iya. Ya.
refleksnya salah. Salah, harusnya ke kiri. Sebelah ke kiri. Iya, iya. Aduh, ya Allah ya Karim, latihan motor tadi di Masjid Riki nih. Ternyata jatuh tuh, kegaret luka. Jatuh langsung ke kanan. Ya Allah, mudah-mudahan nggak apa-apa nih dengkulnya. Mudah-mudahan. Jatuhnya pelan dari kamu. Iya, saya jatuhin diri tadi. Iya. Soalnya bukan apa-apa, takutnya patah lagi. Iya. Kalau nahan gejot ya udah. Iya. Tapi ini ya. Cuman yang kiri makanya yang kena motor tadi. Iya, sudah. Ya Allah, ujian biar makin sehat. Nanti latihan motor memang masih gemeteran tadi. Oh, ini kena juga nih. Enggak. Kan ada baju. Ini udah ditekan kan? Udah. Belajar motor. Udah lama nggak bawa motor, belajar motor kagok jatuh. Grogi, masih grogi. Tadi jatuhnya ke kanan. Kayaknya agak tebal. Masuknya Bingkang aja. hah? Ini dulu kali. Ini motor ya? Belakang ya? Enggak, sini aja nih. Nggak masih tas jatuh kan sininya Iya. ya, yang nahan. Iya, tadi saya tahan pantat nih. Pantatnya. Biar nggak kaki nggak kena lagi. Iya. Pantatnya agak nyut-nyutan di pantat nih. Kan pelan, enggak begitu kan? Ya, memang pelan. Saya Pelan. udah ngerem dulu kan, udah Iya. ngerem dulu. Ngerem Saya terus mau pelan. ke kiri kagok malah ke kanan. Ke kanan ya. Maksud saya udah nginjek kanan, bawa nahan. Pikir saya kuat nih nahan motor pakai kanan kiri. Ternyata kan belum kuat, masih goyang kan dengkulnya jatuh. Jadi kaki ini sempet ke bawah, udah begini, udah napak. Cuman ternyata beban ini belum kuat motor. Iya. Tuh. Salah, harusnya kaki kiri yang nahan kan. Depan badan men. Masih di Masjid Riki, lagi nahan sakit dulu kaki nih. Sama Ci Agus. Kayaknya tadi sama Ci Agus disengkat motornya, makanya saya jatuh tadi. Kang Budi juga masih di sini dengan orang tua saya nih, Pak Haji Ajis. Kita masih diskusi masalah haji umroh ini. Insya Allah Kang Budi jadi agen, Pak Haji Ajis jadi agen. Ya, saya hanya malah jatuh jadi agen. Agen rahasia. Agen CAI. Ini kita masih di Masjid Riki nih. Kalau amplop sudah dikasih. Cuman kita mau pulang masih deg-degan nih, bentar lagi. Baru rumah saya di bawah Masjid Riki ini, tinggal semenit nyampe rumah. Ya bismillah, ngademin dulu, kaki udah dibalur, ternyata panjang dalam nih. Lukanya lumayan nyut-nyutan, tangan juga. Tadi kayaknya ketindihan motor. Agak lumayan perlu diurut malam. Tapi alhamdulillahnya kayaknya sih mudah-mudahan nggak apa-apa lah yang dengkulnya nih. Yang kemarin jatuh. Agak nonjol sih Kang Budi nih. Nih, tulangnya agak nonjol ke sini. Tuh, nonjol lagi tuh. Tuh, nonjol lagi tuh. Kan tadi udah ke sini nih, ke bawah. Harus diurut lagi malam. Tuh kan, ketua FSDKM nih, komisaris Dewan DPRD. Ya kan, nyindir kita tuh. Dia muter-muter ya kan di Masjid Riki naik motor. Mentang-mentang lancar naik motornya kan. Oh. Nih tuh, diinjak lagi kaki saya tuh. Kaki saya diinjak padahal sakit tuh. Tuh diinjak tuh sama ketua FSDKM. Emang nggak tahu motor saya jatuh di kan inilah. Belajar motor sendiri. Ya, beliau ngelihatnya yang pantunnya Ustaz Sarin doang. Saya jatuh di motor tadi. Ini lihat tuh, makanya pakai minyak. Ada videonya di Majlis Zikir. Di videoin sama Bang Agus. Bukan. Terus tomat. Ah. Ini nikmat oleh Pak Camat itu. Ah. Kalau memang Ustaz Ade sangat cermat, ya. Kalau saya ngomong selalu disekat mati. Catur kali kan. Jadi berarti ketua FSDKM nggak ngelihat Ustaz Sarin saya jatuhnya sedemikian rupa sampai Kang Purwadi telepon saya dari Bandung nangis coba. Ini ketua FSDKM katanya saudara Besan. Kalau Besan. saya juga nangis bersedih, berarti menandakan
saya larut dalam kesedihan beliau. Ya kan sedih itu kan bisa diartikan peduli gitu Padahal kan. wajahnya itu sedih, tapi hatinya gembira karena dia sudah bisa naik sepeda motor. Naik sepeda motor apa jatuh tuh. Tuh nih, tulangnya nih kegeser lagi tuh. Haji Udin gimana tuh? Emang hari apa Tuh. sih? Emang saat kapan sih itunya? Barusan. Yang saya bikin grup tadi, barusan pas saya Jadi buka. posisi jadinya gimana, Kay? Ini. Kanan. Tuh tulangnya kegeser kiri tuh. Tat. Kanan. Kegeser kiri jatuhnya ke kanan. Saya jadi mau berhenti kaki mau salah kaki kanan saya ini ternyata goyang kan belum kuat kaki kanan. Ini motor supirnya. Motor enggak saya sendiri. Di videoin sama Bang Agus. Nyampe belajar. Ada video. Maksudnya belajar gitu. Udah bisa Nih enggak? Bang Agus nih memang motornya setel biar saya jatuh. Jadi dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ke masjid Asko, minal masjidil hidayatul ini ila masjid Riki. Oh gitu. Kan pertama kecelakaan masjid hidayatul ini. Nah, ini masjid Riki tuh, digeser tuh tulangnya tuh. Buya Ade berlagak-lagak seolah-olah seperti sang juara. Sampai di sini merasa tersiksa karena kakinya memang harus kita olah ke Haji Udin di sana. Tuh. Pakai motornya Ci Agus tuh. Mana motor ini ya? Jatuh tadi. Abang harus salaman dulu sama Bang. Oh, sesama ini ya, orang Aceh. Kompak ini. Jadi Memang Kiai kayaknya udah WA-an, tolong jatuhkan guru hikmah gitu kayaknya. Aduh saya nggak bermaksud ternyata. menjatuhkan. Tapi memang karena ambisius sesaat membuat kamu jadi Belajar kaki belum nyampe. Kaki pendek sebelah. Gus Yumar, nih ternyata bener kata Gus Yumar tuh. Ketua FSDKM ngirim gas, ternyata bukan semangat, tapi mau meledakkan guru hikmah. Coba pantunnya hari ini. Udah ada persiapan. Putih-putih lagi ngikutin kan. Kalau saya udah dekil putih-putihnya tuh kena itu tuh. Jatuh kena tanah tadi. Tangan kena, kaki kena. Tuh kan. naik gerobak, naik sepeda, Cakep. berpura-pura ingin jadi jawara. Cakep. Sasapi dong. Tadi Jawa. naik motor seolah meraba-raba. Pas jatuh disambut oleh para jamaah. Iya, untung jamaahnya masih pada ngumpul. Alhamdulillah kalau nggak ada udah. Yang jadi pikiran adalah ketua DKM. Tuh. Kalau aja ada mobil saat ini, kalau DKM nganterin ke Haji Udin saat ini juga. Pikir saya ketua FSDKM bawa baleno kan, baleno Roma, makanya kita tunggu kan. Ternyata bawa motor juga, mendingan kita tinggal tadi kan. Kita tunggu di Masjid Riki, masih Masjid Riki, kita pulang dulu karena kita harus ngopi dulu nih, ngopi Aceh. Aku mau balik. Udah balik aja sana dah, baliknya. Udah izin sama kantor saya, kepala Kemenak udah saya WA tadi. Gus Ali harus izin dulu di rumah saya. Nah, karena biar persiapan hari Minggu lancar berceramah di hotel Menteng. Hotel Menteng. Wah, 15.000. Kurang 3 nolnya. 15.000 beli gorengan doang. Ya, kita ke rumah dulu karena ada yang perlu dibahas sama tim Majelis Zikir dan FSDKM Kota Depok. Alhamdulillah sampai rumah ya Allah. Apa itu? Pemikat jiwa. Waduh. Bang Agus sudah jadi paranormal ini. Nah, Allahu Akbar. Pemikat jiwa. Masuk. Allahu Akbar, sampai juga rumah. Ternyata setelah nyampe rumah baru kerasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kepala dewan. Lama ada di luar, Cakep. hidup baru berada di dalam. Memang hidup ini harus tersiar agar kemudian terasa selalu dalam hati yang mendalam. Luar biasa. Ada Kang Budi, ada Ci Agus, dan ada Ci Agus. Dua Ci Agus ini. Jadi ajudan ini. Bukan begitu. Ini tangannya sampai baru kerasa ternyata ada masalah tangan kanan ya Allah. Kena nih. Berarti Bapak Salim, Assalamualaikum. ya nggak seru deh. Kenapa? Satu, dua, tiga. Masih diskusi hikmah sambil ngopi Aceh bersama Haji Agus Alian, MA, G, dan Kang Haji Budi dan
kepala banser. Kepala banser lagi nge-mix madu kuat ditambah dengan madu hidayah dari Pak Haji Hidayat. Izin Pak Haji Hidayat ya, kita mau tester nih di Masjid Zikir, madu kuatnya ditambahin sama madu hidayah. Insya Allah lebih bermanfaat buat para suami-suami. Ini mantep, ini belum ditambahin madu hidayah aja 2-3 jam ini kekuatannya. Kang Budi kan udah nyobain kan? 2,5 jam Kang Budi. Saat kalian belum 3 jam tuh, Bang Agus 4 jam. 3 jam. Itu apa istirahatnya tadinya biasa 3 menit 5 menit, ini bisa 3 jam. Serius 2 jam. Saya 2 jam lebih nih. 3 jam istirahat. Kadang suka mengada-ngada 3 ini. 3 jam tuh sambil ngobrol. Gitu ya. Kan dusta bagian itu. Ya, tapi jangan minum sekarang, takutnya langsung repot nanti pulang. Hujan begini kan. Ini madu ini mantep ini. Langsung kenceng Tat. Pak Hidayat kan belum pernah ini menitipkan madu ke saya. Belum kan, antum kan belum diskusi langsung sama Pak Hidayat. Kalau sama Amang Harus ada wasilah dari Majlis Zikir. melalui online juga jadi kalau sama Ya, Amang. kalau online udah sering. Tapi offline-nya kan Kalau harus ada penengah itu. Kata nggak terlalu banyak birokrasi. Kata guru pantun, nah harus kalau di Majlis Zikir adalah wasilah. Tanggalkan dulu birokrasi ini dalam hal itu. Bisnis itu harus cepat aksi. Iya, betul. Masuk rekening. Wah, itu rekening berkah kita mah. Itu kalau pakai ketemu lagi nggak jadi reaksi. Aduh. Kalau hati sudah terpaut, insya Allah. Hilang satu customer. Padahal customernya ingin menaruh hati. Tahu-tahunya karena birokrasi jauh. Langsung ke rekening. Ini si Agus, mana si Agus nih? Wah, langsung ngetes madunya si Agus nih. Nggak ada tuh. Mana beliau? Tapi Haji Hidayat cuma WA sekali-kali tampil di panggung di masjid aku. Oh iya. Tapi Sebagai seorang pendakwah harus saya silaturahim. ketua umum. Hah? Ketua umum. Ah, ketemu. Tahu gelap. Yang penting jangan gantiin jadwal saya. Oh iya. Saya di masjid yang lain, ya kan? Jadwal saya hilang. Nah, jadwal ketua SBM masuk, ya kan? Nah, itu pelanggaran itu. Itu harus guru sahrin itu, guru pantun itu yang langsung turun tangan itu. Nikum Ya. sambil. Tapi nggak pernah. Gara-gara Ketua ngomong FS, saling nikum, tapi akhirnya beli kangkung. ketua FSCKM insya Allah nggak. Alhamdulillah. Nggak ngulangin lagi. Karena aku bukan nikum. Aku sekarang lagi menggunung. Nah, itu padat lah. Nggak perlu beliau nikung karena jadwal beliau padat. Nah gitu. Gitu. Makanya ngasih jadwal yang lain. Nah, beliau sering ngasih jadwal. Kita tengok hari ini. Dicari ustadz-ustadz yang kira-kira punya jadwal, jadi biar bentrok. Kalau gitu Mbak Budi juga punya peran di dalamnya. Oh iya. Paling nggak kajian tausiah istri soleha. Oh iya, itu menyanyi dong lagu Isi Soleha. Nggak perlu request nyanyi ya, nggak perlu. Ya, nanti aja. Kalau request nyanyi harus pakai jas. Harus pakai mic TNW yang tidak dibawa, padahal mau dites ya kan. Aku nggak tahu lagi. Tapi ternyata udah bagus. Yang penting udah bagus, dites di handphone saya bagus, di handphone anak pun bagus. Jadi insya Allah ini HP-nya aja. Ketua FSCKM harus ganti yang baru. Nanti kalau ganti ya jangan lupa beli 2. Guru Hikmah juga udah garisnya udah 17 garis ini. Udah mulai penuh baca WA, udah mulai susah ini. Berkah. Alhamdulillah. Hujan berhenti, hujan berkah. Kita sudah ada transaksi nih. Kepala Banser mau beli nasi Padang. Kita belum makan dari pagi soalnya ini. Dari sumbangan dari Kepala Komisaris 100.000, dari Guru Hikmah 5.000. Nah, 100 juta lah kalau itu. nih, diganti nih sama minyak Al-Hikmah. Warna NU, warna hijau. Kok ada gantian sih? Kan tadi belum dapat soalnya di Masjid Riki kan yang lain udah bisa bagiin. Nah, Kepala Komisaris belum dapat minyak Al-Hikmah. Cuma 1 botol. Warna NU. Oh ya. Kalau begitu nggak apa-apa, daripada nanti protes. Yang penting nanti duit nambah lagi buat ongkos ke Purwakarta kan. Ini yang biru Demokrat. Nah, dah. Kan saya punya Kan AHY kan? Itu warna apa? Biru. Kang Budi warna hijaunya belum. Nih Kang Budi satu warna hijau.
Tat, kasih Kang Budi warna hijau. Kamu diurut nggak tangannya? Nggak usah. Nanti antum yang ngurut ya. Nanti habis makan. Oh, Anak, udah, kalau nggak mau udah. lapar dulu. Makan dulu, belum makan dari pagi. Nah, bagi Video. biar adil dua-duanya, tiga-tiganya dua-dua. Bagus. Nih, satu lagi bagus. Ntar dihitungnya. Terima. Kak, kamu satu. Ya nanti saya tinggal WA ke Haji Agus Alian, totalnya minyak yang keluar tuh sekian botol kan gitu. Kan gampang. Aku Tuh, udah mulai habis tuh minyaknya. Ntar dihitung sama dia. Tulis. Kapan ya kita ya? Pada akhir-akhir mau habis minyak. Ada. Bang Gusti 1. Mas Budi 3. Ini udah ada 160 yang dibagi gratis. Aduh, berkah. Lapar. Alhamdulillah sudah dibawain nasi Padang sambil nonton action Jason Statham nih. Haji Agus Alian Kementerian Agama dengan Kementerian Kelautan. Madunya tuh ya. Ya kan, tuh dibawain Bang Agus kepala Banser habis ngambil nasi Padang dan sate kulit Pondok Cibubur, ada sayur asemnya. Gratis ya, Mah? Sayur asem ya? Sayur asam gratis. Alhamdulillah. Karena Ustadz Ade apa karena hari Jumat? Karena hari Jumat. Oh, karena hari Jumat. Oh, berarti siapa aja dikasih gratis ya? Oh, sayur asemnya, ini sambelnya, Masya Allah. Berkah. Sayur asem sama nasi Padang cocok nih. Tapi sayur asemnya mantep tuh. Ini sayur asemnya masih panas. Kalau lagi lapar mah busa aja pakai susu di. Cuman ini curang bagus, masa kepala Banser pakai plastik. Anak saya juga curang ini, masa pete goreng cuma satu istri. Aduh, coba kita cobain dulu sate kulitnya. 2 kali berhenti, Jan. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana di sini? Wah, masih panas. Sini Ayo. mah hujan ya? Makan dulu, lapar yuk. Ayo makan sambil ini nonton film. Ada yang makan ini nggak enak lama-lama nih soalnya. Iya, tapi kan dipisah. Oh, dipisah. Sayur dipisah, sayur suruh pisah. Ada bos Anung, pos TV tadi situ. Wah, ya, ketemu. Terus? Dia bilang gimana nih? Belum dapat lagi mesinnya. Tapi tahu kan? Tahu ini istri saya kan? Tahu. Mana tahu. Nanya artis saya tahu lah. Apa nih, Bang? Mah piring, Mas sendok, Mah. Yang penting Cleo udah dikirim. Ini Cleo udah dibayar? Belum. Oh, nggak dibayar. Iya. Pak Haji Tanto ya? Kan nggak ada. Oh, nggak ada Pak Haji Tanto. Si Lutfi juga nggak ada. Ada, betul. Iya. Pusat tadi yang Ambil. musuh bubuyutannya. Alhamdulillah kita makan berjamaah. Coba lihat lauknya tuh, ayam bakar. Ini ikan. Banyak kehabisan soalnya ayamnya, rendang habis. Kayak ini juga ayam bakar. Mas sayur asem. Sate kulit, alhamdulillah. Barokah nih. Berkah silaturahim begini nih. Walaupun sempat jatuh dulu dari motor, tapi alhamdulillah dapat rezeki nengokin orang-orang kan. Alhamdulillah nih. Sayur asem Mama, sate kulit aja. Gimana Ci Agus? Mantap. Nah, Pak Dok, ini keringetnya udah banyak, Pak Dok. Mesti dikasih obat, Pak Dok nih. Obat kuat. Obat penenang. Tat, nambah tat. Alhamdulillah berkah ini cukup. Lagi diet. Lutfi, Pak Haji Tanto makasih nih dikiriman udah nyampe nih Cleo 13 pak. Tadinya saya latihan motor habis Jumatan tuh karena nggak enak 9 bulan kita dikirim mulu kan, pengennya kita ngambil jatuh. Jadi belum bisa jauh-jauh. Bocor lagi, Kak. Ya. Bocor satu lagi? Ya udah. Ya udah, stok lagi simpen. Berarti masih ada satu pak di sana. Bocor lagi. Kemarin bocor satu. Tuh, robek. Satu pak. Iya, hitungannya satu pak lah. Papa, hitungannya 12 berarti ya. Oke, siap. Bilang Lutfi ya, bocor lagi satu. Namanya jauh-jauh sering bocor orang. Hah? Enggak aja bocor. Ini tadi bocor Ustaz kalian. Kalau di sini mah pada bocor emang. Kalau di Masjid Zikir pada bocor orang yang tadinya orangnya soleh, ya pejabatnya beraura. Di sini mah bocor deh. Enggak, itu mengada-ngada. Kira untuk pemulis kata. Masih lurus. Ini lagi khusyuk nonton Jason Statham. Perpustakaan tuh. Wah, lupa Ranginang nih.
Kang Budi nyobain ranginang bikinan istri. Istri Enggak, aku tinggal goreng doang. menegaskan. Iya, maksudnya bikin goreng doang kan. Keren banget ya. Tinggal mana mau bilang Tuh, Jason Statham. nonton film. Alhamdulillah, ini Pak Dewan sudah dini hari mau pamit. Alhamdulillah beliau Bos Madu ini mau nyobain madu nih, madu jantan yang sudah di mix dengan madu hidayah. Ini madu hikmah, ini madu hikmah racikan Setelah saya nih. diminum, langsung Ini 1 sendok aja diminum itu langsung reaksinya bukan langsung dibawa pulang. itu Bang Agus itu. Itu stoknya Bang Agus. Kalau mau minum di sini harus izin dulu Bang Agus. Kalau nggak ada Bang Agus nggak saya keluarin. Ya nanti Nah, diminum dulu, minum dulu. Nanti kalau cocok, nanti tinggal pesan ke Guru Hikmah, Maji Sikir. Minum dulu, jangan ditutup. Oh, udah nyampur. Itu enak madunya. setiap sesuatu itu harus Ini madu Hikmah Strong dengan madu Hikmah Hidayah, Pak Haji Hidayat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dari 1 sendok juga apa-apa. 1 sendok setengah lah. Gimana rasanya? Wah, Mantap luar ya. biasa. Langsung loh, tadi tuh kerasa tuh sarung antum berdiri tuh. Iya, iya sarung mau berdiri gak ada yang tiduran. Saya nggak jadi. Oh 2 sendok bangkus. 2 sendok, saya aja 1 sendok kurang ya, 2 sendok. Wah, mau berapa ronde ini? Film horor. Udah tambahin. Nah, iya, iya. Biar nih. Bawang lanang. Nah, ini bawang lanang dari Pak Haji Hidayat juga. Tadi udah di mix juga pakai bawang lanang. Ya, bukan itu bukan bawang lanang, itu royal jelly. Yang Pak Haji Hidayat kasih. Wah, mantap sehat kalau Maji Sikir mah. 3 sendok Pak Haji Hidayat. Ya, sudah kita tunaikan nih. Amanah dari Pak Haji Hidayat. Ada Tuh kan, langsung kan keluar basah kan? promosi. Bagus tuh, dilap tuh sarungnya langsung basah. Nah, sarung ini bukan diterbang, bukan berdiri tadi. Terbang. Jadi pantunnya buat madu hidayah dan madu hikmah. Ya, madu kuat tahan lama Cakep, sebagai semangat dalam bercinta. cakep. Iya, bener. Tapi kita jangan negatif pikirannya, karena ini usaha membawa berkah. Ya, untuk ibadah, Untuk ibadah. biar Ya. makin berkah. Tahan lama di sini bukan berarti yang negatif tinggi. Iya. Tahan lama bekerja, Tahan berzikir, tahan beribadah. berzikir, Betul. ibadah, Betul. tahan bersilaturahmi. Betul, nah itu. Tahan untuk beradu argumentasi. Jangan itu. Tahan untuk menghadapi ujian-ujian Tapi hidup. tahan memberikan solusi. Ya, Nah, artinya hidup sehat harus berenergi. nah betul. Apalagi Bos Madu sekarang selain memproduksi madu untuk ketahanan stamina juga ketahanan pangan karena beliau akan berjuang di MBG, makanan Saya kira bergizi proyek gratis. itu belum kena ke saya. Iya Jadi belum. hanya mendengarkan saja. Ya sama, nanti kita sama-sama mendoakan. Iya. Insya Allah kita Mas, beliau pun doakan. menyampaikan boleh nggak sekali manggung tempat saya, tapi belum ada request untuk yang nyata. Oh iya nanti. Antum apa-apa. nanti ngisi kajian dulu, kajian subuh, Sabtu subuh bisa. Kajian muslimah. Kajian muslimah, wah itu harus duet mana itu. Alhamdulillah berkah. Haji Agus Alian makasih banyak sudah menemani seharian dari siang. Walaupun Seharian, tadi setengah hari. ya setengah harian. Walaupun setengah tadi hari- setengah ketika di Masjid Riki beliau mengolok-olok ya Guru Hikmah dengan berputar-putar motor tadi. Ya sudah jago naik motor beliau ya. Ya. Nah, itu sedangkan- sebuah pariwara. Padahal tahu di Maji Sikir sudah Membuat jamaah bahagia. diposting jatuh. Seseorang yang mencoba-coba menjadi jawara, taunya tersungkur nyata. Waduh. Ini Pas pulang bukannya bahagia, tapi yang ada kecewa. Kenapa papa baru naik? Bapak karena bapak ya karena latihan. Karena kita kalau nggak latihan nggak bakal bisa. Kayak tadi kan perdana dibonceng motor, ternyata alhamdulillah pulang pergi aman. Cuman harusnya kan memang niatnya dibonceng bukannya bawa motor. paling cakep nari poco-poco. Cakep. Memang kalau kesini selalu ada video. Tapi ini kenangan akan kita rindukan di saat 10-20 tahun yang akan datang. Tapi kalau saya pintar nanti mencari aksesnya, saya
hapus semua video. Assalamualaikum. Sebelum dihapus kita share ke semua pos-pos yang sudah ada. Alhamdulillah. Hati-hati ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat-sehat selalu ya. Berkah-berkah. Udah, yang penting mah sehat tentu. Hati-hati di jalan ya. Salam keluarga. Hati-hati. Dadah, Anin. Nin. Dadah. Assalamualaikum. Hai. Salim Om. Om salim Om. Dadah. 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 Hati-hati Tat ya. Oke. Setelah ketua FSTKM nanti pulang, saya dengan Ci Agus akan menonton TV sambil lonjoran. Burung cendrawasih. Cak. Sekian dulu dan terima kasih. Insya Allah ketemu lagi. Amin. Di hari yang berbeda. Amin. Dan menu yang tidak sama. Amin. Iya, sekali-kali dibawain masakan mama. Masakan mama enak banget. Cuman kamu belum pernah nyobain. Papa udah sama Jikri. Kalau yang bisa, Ikan yang itu yang waktu anak makan, ikan apa tuh? Ikan kembung ya. Enak banget itu. sekali kita makan Masakan mama bawa ke sini lah. Iya, itu ikan kerapu masakan mama. carinya di Keramat Jati. Oh iya. Insya Allah. Oh itu bagus apa? Seafood ya, belum pernah ya. Kalian bawa Ikan seafood. kerapu, ikan Tenggiri. tenggiri. Nah. Tapi kalau sampai sana Keramat Jati bayar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Tat. Saatnya kita melanjutkan diskusi dengan nonton bola. Season selanjutnya dengan Kepala Bansar sambil lonjoran minta bantal dan guling. Alhamdulillah. Sudah mau subuh hari. Angin masih segar menemani Om Agus. Udah jangan ngopi mulu. Udah kan tadi udah ngopi Aceh udah. Jangan ngopi mulu. Alhamdulillah, ini makan sahur kita nih pakai nasi goreng, ada kiriman lagi. Alhamdulillah berkah-berkah sama Ci Agus. Tadi kita sore makan dari kiriman Ustadz Haji Agus Alian. Nah, sekarang kita dapat kiriman lagi nih dari orang soleh. Baik, nasi goreng. Nasi goreng pakai sambal bagus ya? Bagus pakai sambal kan ya? Ini pakai sayur padang. Sayur nangka padang dari ownernya temennya Ci Agus. Alhamdulillah. Anin juga makan nih, suapin, ternyata doyan dia ayam pedas nih. Nih suapin. Oh, mangap Anin, maper ya bangun tidur. Sahur dulu sahur. Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah asal rasulahu fi dunya wa akhirah. Ibrahim wa Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah.
yang memberikan semacam Aduh, sehat doainnya ya Allah. Masih begini lah, belum bisa jadi masih sakit. iya. Ini patah 3 ya. Jadi mau ceramah subuh ke Cibondo, jam 4 subuh ditabrak di samping sana sama motor gerobak, patah 3, ada engkelnya, bawah dulu, motor gerobak, motor yang baru itu yang udah isi kelapa. Udah 9 bulan, udah 9 bulan. Doain ya, sama-sama doa video. 3 tahun kita di bawah masjid. Tapi di rumah sakit. Kalau saya iya, lama ya. Kebutuhan dana alokasi kemudian sebanyak 473 juta 16.850 rupiah. Total penerimaan minggu lalu sebanyak 112 juta 976 rupiah. Kurang dana alokasi banyak 350 juta 280.850 rupiah. Penerimaan minggu lalu sebanyak 1 juta 850 rupiah. Total pengeluaran alokasi banyak 114 juta 394.500 rupiah. Saldo dana alokasi minggu ini sebanyak 7.411.500 rupiah. Sekali lagi saldo dana alokasi pada hari ini sebanyak 7.411.500 rupiah. Yang beralokasi kepada jamaah yang datang infak sudah bagian kepada kami. Dengan Allah SWT mengumpulkan dengan berbahagia. Alhamdulillah. Telah berpulang alhamdulillah Ibu Kawono pada waktu jam 9 tadi mudah-mudahan sekarang kami selalu bersama dan juga saya mudah insyaallah akan dimakamkan di Pondok Rangon nanti pada berjemaah ala hadinya al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua khusus untuk warga yang dalam keadaan sakit dan juga yang mengobati dengan segala melepaskan penyakitnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Udah dipencet ya, udah dipencet. Pegang. Nggak usah dipencet lagi. Doa Allah yang masih di rumah tolong waktu kita datang waktu kita masuk. Sekali lagi yang masih di rumah perjalanan silakan masuk kecil. Waktu rumah telah tiba. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pakai ini, pakai ini. Hah? Nyalin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Masjid Riki yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan yang mulia ini, masih di bulan Rabiul Awal, di mana di bulan ini ada peristiwa besar kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita, anak cucu kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat
Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita terus mengintrospeksi diri kita. Sudah sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah dan sudah sekuat apa kita meninggalkan segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat. Lalu tiba-tiba ada yang datang masuk ke masjid lalu mengambil sorbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dilemparkan ke kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, pemimpin Islam, pemimpin agama yang amat disegani, yang mulia, di tengah-tengahnya ada para sahabat yang siap mati demi beliau. Tiba-tiba ada seorang yang datang menghampiri Rasul, mengambil sorbannya, melemparkan ke kepalanya, sambil dia menghardik Rasul dengan hardikan yang cukup tinggi. Ya Muhammad, kamu adalah salah satu orang yang tidak pernah menepati janji ketika berhutang. Kamu punya hutang sama aku, kata si orang ini. Maka hari ini bayar hutang. Ternyata yang menghardik, melemparkan sorban kepada Rasulullah adalah seorang pendeta. Rasulullah dalam berbisnis itu siapapun beliau jalani, bukan hanya dengan orang Islam. Dibolehkan berbisnis dengan orang-orang non-muslim, hanya untuk berbisnis. Lalu apa yang Rasul katakan? Kalau kita pasti marah. Kalau kita sebagai pemimpin gak usah tinggi-tinggilah RT. Kalau lagi rapat RT, tiba-tiba ada warga datang mengambil sorban, melempar ke muka kita, marah kita, emosi kita. Rasulullah SAW apa yang dikatakan? Ketika itu Umar bin Khattab bangun dari duduknya, lalu mengeluarkan pedang dari sarungnya, lalu Umar berkata, ya Rasulullah, izinkan aku memenggal kepala pendeta itu. Nggak ada. Rasulullah punya sahabat yang temperamen, emosional. Tapi kata Rasulullah, Umar, sarungkan kembali pedangmu. Umar, tolong kau nasihati aku agar aku bisa membayar hutang, karena aku punya hutang, agar aku menjadi orang yang bijak. Ketika aku punya hutang, aku bayar hutangku. Lalu tolong nasihati pendeta ini agar lebih bijaksana dan lebih lembut dalam menagih hutang. Hadirin yang dirahmati Allah, ini ilmu yang Rasul bagikan. Allah mengirim pendeta itu untuk memaki-maki Rasulullah. Ini adalah pelajaran buat para sahabat dan buat kita. Pertama, hutang kadang bisa teman menjadi musuh, saudara menjadi musuh, rekan bisnis menjadi hancur gara-gara hutang. Yang kedua, orang yang merasa punya hutang, hati-hati. Karena ketika kita pahala banyak, amal ibadah banyak, lalu kita meninggal dunia, mu'allakun amal baik kita di antara sama wal ard, di antara langit dan bumi, sebelum hutang kita dilunasi. Dan yang ketiga, kita harus bijaksana pula ketika kita meminjamkan uang, maka dengan cara yang baik-baik ketika kita menagih hutang. Jangan dengan memberikan aibnya, ya, memberitakan kepada WA grup bahwasanya dia berhutang kepada saya. Inilah contoh yang diberikan Rasul kepada umatnya. Ternyata pendeta itu datang kepada Rasulullah bukan mau menagih hutang, tapi pendeta itu datang kepada Rasulullah untuk mengetes kesabarannya Rasul ketika dimaki-maki di depan sahabat. Pendeta ini sangat tahu sifat Rasul yang jujur, amanah, patonah, tablik, tapi pengen mengetes sifat Rasul sabar dalam keadaan marah.
Siapa yang tidak marah? Manusiawi marah dibentak-bentak orang. Padahal pendeta itu berkata, "Ya Muhammad, saya datang ke sini hanya ingin mengetes kesabaranmu ketika marah. Karena kau juga manusia sama seperti aku. Aku pun akan marah ketika dibentak-bentak seperti itu. Sebenarnya hutangmu belum jatuh tempo, Muhammad. Saya ingin mengetes kesabaranmu." Dan ternyata luar biasa bijaksananya dirimu ketika dalam kondisi marah. Maka hari ini disaksikan oleh para sahabat dan engkau Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah itu menyebarkan Islam dengan kasih dan sayang, bukan dengan caci maki dan hinaan. Dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbik, ajak orang-orang untuk berbuat baik, untuk ke jalan Allah. Sabili rabbik, untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, investasi akhirat kita di Masjid Riki ini. Ajak orang bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan dua cara. Pertama dengan hikmah, kebijaksanaan artinya. Hikmah artinya memahami karakter seseorang. Kalau orang kaya ya kita angkat-angkat dululah, Pak. Alhamdulillah Bapak rumahnya sudah gedong, mobilnya banyak, jabatan tinggi. Maka Pak, kalau sebagian harta Bapak dimasukin ke Masjid Riki untuk perjuangan dakwah, maka pertama harta Bapak tidak akan terasa berkurang. Tapi harta Bapak yang dimasukkan ke Masjid Riki akan menjadi harta yang terus mengalir pahalanya selama Bapak hartanya dipakai untuk kegiatan di masjid ini. Dengan cara yang bijak, dengan cara yang dipahami oleh orang-orang yang baik, insya Allah orang akan mau menginvestasikan hartanya di jalan Allah. Lalu yang kedua, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, juga selain dengan pemahaman, kebijaksanaan, dengan cara-cara yang baik. Ketika kita berinfak ke masjid lalu uangnya dari hasil korupsi, jangan harap akan menjadi amal baik kita. Ketika kita berinfak ke masjid dengan cara mencuri, maka tidak akan bisa menjadi pelebur dosa kita. Hadirin yang dirahmati Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul contoh yang baik. Apa contoh yang baik Rasul yang tadi disebutkan oleh pendeta? Adalah sabar. Maka sabar, kata ulama ada 3 macam. Sabar yang pertama adalah sabar dalam musibah. Ini sabar yang pertama nih. Rasul musibahnya luar biasa. Lahir Rasulullah, bapaknya sudah nggak ada, meninggal dunia. Lalu beranjak Rasulullah masih belia, ibunya pun meninggal dunia. Itulah ujian Rasulullah, ujian musibah. Kita ingat ketika Rasulullah SAW mau ke masjid, sudah rapi Rasul mau ke masjid, tengah jalan dilempari kotoran oleh orang-orang kafir Quraisy. Diludahi Rasulullah, balik lagi ke rumah, ganti lagi baju, kembali lagi dilempari kotoran. Tapi Rasulullah sabar dalam menghadapi musibah. Ujian itu musibah. Ketika yang melemparinya tidak ada, dicari sama Rasulullah. Ini kemana tumben nih nggak ada yang lempari? Dicari Rasulullah, kata si fulan, oh yang suka ngelemparin engkau sedang sakit terbaring di rumah. Siapa yang menengok pertama kali? Rasulullah SAW. Rasul mengajarkan cara yang sangat bijaksana. Beliau dilempari kotoran, beliau dihardik, dimaki, tapi ketika orang kafir Quraisy itu sakit, yang pertama kali menengok Rasulullah SAW. Ketika diketuk pintunya, ditanya siapa yang datang, saya Muhammad. Bergetar nih orang yang suka memaki, menghina Rasulullah, melempari kotoran. Mau apa datang? Saya ingin menjengukmu. Mendengar itu ketika Rasul masuk, menangislah orang ini. Dia bilang, Abu Jahal pamanmu yang menyuruh aku untuk melempari kau kotoran, untuk mencegah kau untuk berbuat kebaikan dan berdakwah,
malah sampai hari ini tidak ada WA masuk untuk mau menengok aku. Tapi engkau yang aku caci maki, aku lempari kotoran, kau duluan yang datang menjenguk aku. Inilah contoh Rasulullah dalam berdakwah. Tidak ada caci maki dalam dakwah beliau. Tidak ada yang namanya menghina orang lain dalam berdakwah beliau. Sejuk. Hadirin, sabar dalam musibah. Saya di Masjid Riki ini sudah 2 kali khutbah dalam kondisi kaki saya masih patah karena kecelakaan saya ketika ingin berdakwah. 5 bulan saya tidak bisa kemana-mana. Lalu setelah itu saya bisa berdakwah sampai ke Jakarta. Jumat yang lalu di Masjid At-Thohir, saya yang mengisi khutbahnya di panggung yang begitu tinggi. Allah berikan kekuatan ketika kita ingin berdakwah, padahal begitu beratnya kaki melangkah dengan tongkat. Walaupun prediksi medis 2 tahun baru bisa jalan, 5 bulan saya bisa berdakwah. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita sabar dalam menghadapi musibah, Allah akan datang untuk menolong kita. Singkat, yang kedua, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kita ini pasti punya kesibukan. Ada yang kerja, ada yang dagang, ada yang punya jabatan. Ketika kita lagi meeting, tiba-tiba azan terdengar. Meeting belum selesai, mana yang didahulukan? Inilah sabar dalam menghadapi ketaatan kepada Allah. Ketika kita diperintahkan Allah untuk ibadah, disitulah ujian kesabaran kita. Mampu tidak kita? Sholat 5 waktu terlihat ringan, hanya 5-7 menit. Kalau kali 5 hanya 35 menit. Tapi ternyata berat kita lakukan. Ujian ketaatan. Puasa 1 bulan Ramadan, padahal untuk kesehatan kita berat kita jalaninya. Infak dan sodakoh, di tabungan kita ada 1 miliar. Masjid butuh untuk beli karpet 10 juta, berat kita ngeluarinnya. Padahal uang 10 juta kita masukin ke Masjid Riki, selama tuh karpet dipakai sholat, dipakai kajian, dipakai baca Quran, tadarus, bahkan maaf dipakai tidur pun, orang yang meniat itikaf di dalam masjid, maka itu akan terus mengalir pahala jariahnya kepada orang yang menyumbangkan uangnya. Walaupun yang menyumbang uangnya sudah meninggal dunia, terus mengalir masuk ke alam kuburnya itu jariahnya. Bayangkan, ini sabar dalam taat. Orang yang beribadah harus dites kesabarannya oleh Allah. Dan yang terakhir, sabar dalam kemaksiatan. Hadirin yang dirahmati Allah. Ya Allah ya Rabb, kalau kita menengok negara kita, sedih kita saat ini. Demo di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, penjarahan di mana-mana. Hadirin yang dirahmati Allah. Yuk saatnya kita merenung. Berdemo boleh, itu hak institusi negara. Boleh, warga negara punya hak untuk berdemo. Tapi yuk berdemo dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kata Allah dalam Al-Quran, kita bersatu padu, kita bersatu karena Allah. Bihablillah, dengan cintanya Allah kepada kita, yuk kita bersatu. Wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Jangan mau diprovokasi, jangan mau dipecah belah kita sebagai umat, sebagai bangsa. Yang akan menikmati hanya oknum segelintir orang. Yuk kita jaga. Demo pejabat yang gak benar kita demo, mangga, tapi dengan cara yang bijak, dengan cara yang santun. Rasulullah SAW mengajarkan itu. Coba lihat judul sekarang, pinjol sekarang. Ada salah satu jamaah saya datang ke rumah menangis, Ustadz, saya punya anak mantu pinjam uang di pinjaman online pinjol 2 juta, ternyata tidak dibayar-bayar, disuruh bayar 54 juta. Dibayar sama dia. Saya bilang, kenapa dibayar? Soalnya sudah diinterogasi, sudah diancam segala macam. Coba bayangkan ujian kemaksiatan. Apalagi kalau kita lebih jauh lagi melihat saudara kita di Palestina, di Gaza. Anak-anak kecil makan roti dari ember, air ember
yang sudah tidak enak untuk dimakan. Anak bayi yang kita punya cucu, punya anak, kita gendong, kita ciumi, kita sayangi, dia kegeletak di tanah untuk mencari makanan sisa. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tengok orang-orang yang lebih susah dari kita tengok orang-orang yang lebih terkena musibah dari kita. Hadirin, Rasulullah mengajarkan kesederhanaan. Rasulullah rumahnya gubuk, atapnya dengan pelepah kurma. Tidak ada kemewahan dalam diri Rasulullah, berbentuk duniawi. Semua harta dikorbankan di jalan Allah. Kita yang mengaku umatnya, kita yang ingin dicintai Rasul sebagai umatnya, kita membanggakan harta dunia. Hadirin, gak akan pernah dibawa mati harta. Harta sesungguhnya yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Maka umur kita gak ada yang tahu, hadirin. Bisa jadi saya ketika kecelakaan subuh hari itu, Allah ambil langsung, karena orang yang melihat itu luar biasa parahnya, patah 3, motor hancur. Tapi Allah masih berikan kehidupan kepada kita. Tapi ada orang yang cuma tertidur, tiba-tiba besoknya tidak bangun kembali. Umur tidak ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan sebelum mati kita sebagai manusia diuji oleh Allah dengan ujian yang buruk dan ujian yang baik. Maka hadirin, yuk sama-sama kita meminta kepada Allah di bulan yang baik, di bulan Rabiul Awal, di mana bulan dilahirkannya manusia mulia yang kita cintai, yang kita sebutkan solawatnya, yang kita adakan maulid karena cintanya kita. Jangan sekedar kita melaksanakan maulid, tapi yuk praktekkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah berbuat baik kepada keluarganya, bagaimana Rasulullah berdagang, bagaimana Rasulullah memimpin pemerintahan. Yuk, mulai saat ini belajarlah tentang Rasulullah SAW agar kita bangga nantinya ketika dipanggil sebagai umat Rasulullah SAW. Kita bangga, kita rindu Rasulullah. Tapi ketika kita dipanggil, ternyata kita tidak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Kita tidak melaksanakan yang dicintai oleh Rasul, yang diajarkan oleh Rasul. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini salah satu pesan Allah. Yuk kita keluar dari rumah kita beramal ma'ruf, ajak orang baik, cegah orang munkar, iman kita akan ditambah. Mudah-mudahan di Jumat kali ini kita diberikan keberkahan. Wabil khusus kita doakan Ketua DKI Masjid Riki beserta para pengurus, para penasehat, para donatur, dan para jamaah Masjid Riki yang selalu berinvestasi waktunya, tenaganya, hartanya di masjid ini. Diberikan oleh Allah kesehatan, keberkahan, dan kelancaran. Dan insya Allah termasuk golongan sebagai umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة.